yang lain yang dengannya kita berada di atas jalan kebaikan dan jalan ketaatan. Kita kembali duduk dalam majlis kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada poin yang ke-22 dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu al-Imam Al-Barbahari. Pembahasan kita pada kesempatan ini akan kita bagi menjadi dua, kaitannya dengan rukun iman. Qala wal imanu bil anbiya'i wal malaikah, yaitu beriman kepada para nabi dan para malaikat. Pada kesempatan ini kita akan berusaha membahas tentang di antara usulul iman, yaitu beriman kepada para nabi dan para malaikat. Sebagaimana kita ketahui, beriman kepada para nabi merupakan rukun iman yang keempat. Pembahasan tentang beriman kepada para nabi kita akan bagi menjadi beberapa pembahasan. Poin yang pertama, urgensi dan pentingnya beriman kepada para rasul dan para nabi. Urgensi beriman kepada para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam terletak pada dua perkara. Pentingnya beriman kepada para nabi dan para rasul terletak pada dua perkara. Yang pertama adalah termasuk rukun iman. Termasuk rukun iman. Beriman kepada para nabi dan para rasul adalah rukun iman yang keempat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Jibril, Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, keempat, dan rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Akan tetapi beriman itu adalah apa kata Allah? Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Pentingnya beriman kepada para nabi dan para rasul
terletak pada poin yang kedua. Perkara yang kedua, barang siapa yang kufur, tidak mau beriman kepada salah satu nabi saja, dia dianggap kufur kepada seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang mengingkari, tidak mau beriman, tidak mau meyakini terhadap utusan atau seorang nabi atau seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia dinyatakan kufur kepada seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah dalam lanjutan ayat Al-Baqarah ayat 285 itu? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Ini iman yang sesungguhnya. Ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga beriman dengan seluruh para nabi. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dari sisi iman. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami akan dikembalikan. Maka ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, apabila seseorang beriman kepada satu rasul, maka suatu kelaziman bagi dia untuk beriman kepada rasul yang lain. Tidak beriman kepada satu rasul melazimkan kafir kepada seluruh rasul. Saya ulang, beriman kepada satu rasul melazimkan beriman kepada seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Kufur terhadap satu rasul melazimkan kufur terhadap seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana tidak beriman kepada satu rukun iman sama saja mengingkari rukun iman yang lain. Paham para jamaah? Baik. Makanya ikhwatal iman, lihat firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-105. Ketika Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Nuh, apa kata Allah? Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Pertanyaan, apakah kaumnya Nabi Nuh berjumpa dengan seluruh rasul? Yang mereka ingkari cuma siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Namun Allah membahasakan kepada kita dengan mengatakan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Menunjukkan mendustakan satu rasul sama saja dengan mendustakan seluruh para rasul. Baik. Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 141. Apa kata Allah? Kazzabat Samudun al-mursalin. Kaum Samud telah mendustakan seluruh para rasul. Kaum Samud mendustakan seluruh para rasul. Padahal mengingkari siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Yang didustakan adalah Nabi Saleh, namun Allah mencap mereka, telah memvonis mereka dengan mengatakan kaum Tsamud telah mendustakan seluruh para rasul. Itulah kaidah yang kita jelaskan tadi. Beriman kepada satu rasul melazimkan beriman kepada seluruh rasul. Kufur kepada satu rasul melazimkan kufur kepada seluruh rasul. Baik, poin kedua dari pembahasan kita. Definisi dan makna dari kata Nabi dan Rasul. Kata Nabi diambil dari kata an-naba. Diambil dari kata an-naba.
yang artinya adalah al-khabaru zul fa'idatil azimah, yaitu berita yang memiliki faidah yang sangat besar. Ya, kata Nabi diambil dari kata an-naba, sebagaimana dalam surat yang terkenal dalam Al-Quran. Ya, surat pertama dalam juz 30 surat An-Naba. Amma yatasa'anin naba'il azim. Baik. Kemudian, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran membedakan istilah Nabi dan istilah Rasul. Ingat, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran membedakan istilah Nabi dan istilah Rasul. Contoh dalam surat Maryam ayat ke-54, Allah menyatakan wa kana rasulan nabiyya, ia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-52, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi, dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Nah, ayat ini menunjukkan ada perbedaan antara seorang nabi dan seorang rasul. Antum ingat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Barra ibn Azib, doa sebelum tidur, doa terakhir yang kita baca sebelum kita memejamkan mata kita. Ada yang tahu? Doa terakhir yang kita baca sebelum kita memejamkan mata kita. Kata Nabi kepada Barra ibn Azib, jadikan dia waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah dia doa yang terakhir engkau baca. Siapa yang tahu para jamaah? Akhiri, bismillah. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ini doa juga menunjukkan adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Ketika Barra mengulang doa ini, Barra salah membaca. Apa katanya? Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Seharusnya doa itu mengatakan wa bi nabiyyika alladhi. Nabi tegur, la, qul, katakan amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Baik. Adapun secara istilah, ya, nanti kita akan bahas apa makna Rasul secara bahasa, tapi kita bahas dulu perbedaan antara Nabi dan Rasul secara istilah. Setidaknya ada 5 pendapat para ulama. Setidaknya ada berapa? 5. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, juga ini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Sadiq An-Najjar dalam kitabnya Al-Babahith Al-Aqdiyah Al-Muta'alliqah bil Imani bir Rusul. Beliau menyebutkan 5 pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedikit kita berbicara, ini pembahasan yang lebih spesifik ini para jemaah. Kalau kita bisa bahasa ngaji dalam sekejap ini,
Ya kayak antum anak kuliah sudah. Ya. Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Berarti pendapat yang pertama ini, apa letaknya Nabi dan Rasul? Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, Nabi itu menurut pendapat yang pertama. Sama-sama mendapatkan wahyu, titik perbedaannya adalah urusan menyampaikan dan tidak menyampaikan apa? Wahyu. Rasul diperintahkan menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi tidak. Jelas pendapat yang pertama? Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan Rasul itu diutus kepada manusia melalui perantara Jibril alaihissalam. Perhatikan, saya ulang. Rasul itu diutus kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dalam kondisi sadar dan terjaga. Adapun Nabi, dia mendapatkan kenabian dalam bentuk ilham atau mimpi. Paham maksudnya para jamaah? Artinya begini, wahyu itu turun dengan kondisi terjaga kepada seorang Rasul. Adapun Nabi lewat mimpinya atau melalui ilham. Disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juga ini. Berarti sisi perbedaannya adalah cara menerima wahyu. Lamun Nabi lengan ngimpi kanca ilham. Tapi kalau Rasul dalam kondisi dia terjaga. Pendapat yang keberapa? Yang ketiga sekarang. Rasul itu diutus dengan membawa syariat yang baru. Adapun Nabi diutus dengan membawa syariat sebelumnya. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keduanya adalah seorang Rasul, namun mengikuti syariat Taurat, syariat sebelumnya. Berarti menurut pendapat yang ketiga ini kaitannya dengan syariat. Rasul syariatnya baru, sedangkan Nabi syariat yang Nabi sebelumnya. Samsul jelas. Apa pendapat yang ketiga? Namun pendapat si pertama Yuda. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jelas sih, Ben? Nah, pendapat yang keberapa? Yang keempat. Sebutkan dalam kitab An-Nubuwah, Rasul itu diutus kepada umat yang menentangnya dan menyelisihinya atau yang mendustakannya. Kalau Nabi diutus kepada kalau diutus kepada umat yang menentang, yang membangkang, yang mendustakan, ini disebut apa? Rasul. Sedangkan Nabi diutus kepada umat yang menyambut dakwahnya, tidak menentangnya. Berarti kaitannya dengan apa? Umat. Pendapat yang keempat ini.
Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Ini wawasan ilmu kita. Ini hanya sebagai wawasan ilmu kita. Ya. Kita tahu ada perbedaan antara para nabi dan para rasul. Untuk semakin mengembangkan keilmuan kita dalam syariat ini. Tapi intinya adalah kita beriman kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Itu intinya. Nanti kita akan sebutkan ada 4 sisi, 4 poin yang harus kita imani kalau kita beriman kepada para nabi dan para rasul. Pendapat yang keberapa? Yang kelima. Rasul ialah yang diturunkan kepadanya kitab. Juga diturunkan syariat yang berdiri sendiri. Rasul diturunkan kepadanya kitab, syariatnya berdiri sendiri. Yang ketiga, disertai dengan mukjizat. Rasul itu satu, diturunkan kitab, kemudian apa? Syariatnya berdiri sendiri. Yang ketiga, disertai dengan mukjizat. Adapun nabi, lawannya tidak diturunkan kepadanya kitab, ya, dan hanya diminta untuk berdakwah kepada manusia mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Tidak diturunkan kepadanya kitab, hanya diperintahkan berdakwah mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang keempat. Apa pendapat yang keempat? Samsul. Rasul diutus kepada umat yang menentangnya, sedangkan Nabi dan tidak menentangnya. Dalilnya hadis Bukhari tentang syafaat. Fayatuna Nuhan. Orang-orang pada saat itu ketika ingin disegerakan hisab, semua mereka mendatangi. Yang pertama Nabi Adam, kemudian siapa yang kedua? Nuh. Fayaqul ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Mereka pun mendatangi Nuh dan mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh diutus kepada siapa? Orang-orang yang menentang dakwahnya, tauhid. Dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, antara jarak Nabi Nuh dengan Adam itu berapa? 10 qurun, 10 abad. Kulluhum 'alal Islam, semuanya berada di atas tauhid. Nah, baik, poin pembahasan yang keberapa? Baik, kita lanjut dulu pembahasan Rasul secara bahasa. Tadi sudah kedua poin itu. Sekarang Rasul secara bahasa diambil dari kata ar-risalah. Diambil dari kata apa? Ar-risalah. Apa artinya? Risalah, surat. Utusan. Maka kata ar-rasul artinya di dalam Al-Quran adalah utusan. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat yang ke-50. Falamma ja'ahur rasulu, ketika utusan itu datang kepadanya. Ketika utusan itu datang kepadanya. Baik, poin yang berikutnya. Tingkatan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang terpilih, yang lebih mulia daripada manusia-manusia biasa. Dalam surat Al-Kahfi apa kata Nabi Muhammad SAW? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sungguhnya aku adalah seorang manusia yang diwahyukan kepadaku
bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Maha tahu di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Allah Maha tahu kenapa Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi dan para rasul. Allah Maha tahu siapa yang berhak menjadi para nabi dan para rasul, siapa yang berhak menjadi hawariyun, siapa yang berhak menjadi pendamping-pendampingnya. Makanya layaklah ucapan Abdullah bin Mas'ud itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati manusia ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mendapati sebaik-baik hati hamba itu adalah hatinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wa bta'athahu li risalatihi. Maka Allah pilih dia untuk dirinya sendiri. Allah pilih dia sebagai seorang rasul. Makanya dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu di mana Allah menempatkan kerasulannya, di mana Allah meletakkan risalahnya, siapa yang berhak. Dalam surat Al-Hajj juga ayat 75 Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah memilih para malaikat sebagai utusannya. Wa minan nas, dari manusia pula Allah memilih orang-orang yang menjadi utusannya. Dari kalangan manusia ada utusan Allah, dari para malaikat juga ada utusan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka dengan demikian di sini kita mengetahui ya bahwasanya para nabi dan para rasul lebih mulia dari seluruh manusia yang lain, bahkan termasuk para wali. Sekarang banyak orang-orang yang gulu kepada wali sampai mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada derajat para nabi dan para rasul, sampai membuat atau menyebutkan kisah-kisah yang luar biasa. Ketika Nabi berbicara tentang perkara gaib tidak mau percaya, tapi kalau wali yang berbicara sangat percaya. Ya, subhanallah. Ya, Rasul tingkatan yang paling tinggi. Maka setiap Rasul pasti adalah wali Allah. Baik. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, wala nufaddil ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimussalam. Kami tidak mengutamakan seorang pun dari para wali atas seorang pun dari para nabi. Bahkan yang lebih mengerikan akidahnya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah ini, mereka menyebutkan tentang para wali-wali mereka itu kadang memiliki pengaturan terhadap alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Bahkan jarang mereka meminta bantuan kepada siapa? Kepada Husain. Madad ya Husain, bantu kami wahai Husain. Ya. Maka ini meminta bantuan kepada makhluk yang sudah meninggal dunia. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau juga mengatakan fan nabiyyu afdal minal wali wa huwa amrun maqtu'un bihi aqlan wa naqlan. Para nabi lebih utama daripada wali. Baik. Kemudian poin berikutnya ikhwatal iman, lanjutan dari poin ini. Tingkatan para rasul, ya, kita beriman. Para nabi dan para rasul itu kemuliaan mereka bertingkat-tingkat. Para nabi dan para rasul itu kemuliaan mereka apa? Bertingkat-tingkat.
Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Ya, antum harus fokus ngaji nih para ini pengajian kuliah ini. Minhum man kallama Allah, ada di antara mereka yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada sebagian lain yang Allah angkat derajatnya. Dalilnya juga surat Al-Isra ayat ke-55. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian nabi yang lainnya. Sungguh kami melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka di sini kita beriman, nabi yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman para rasul lebih utama dari para nabi. Para rasul lebih utama daripada para sebagaimana ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan wala khilaf, tidak ada perbedaan. Annar rusula afdalu min baqiyatil anbiya. Para rasul lebih utama daripada para nabi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya para rasul lebih utama daripada para nabi. Wa anna ulul azmi minhum afdaluhum. Ulul azmi adalah paling utama dari para rasul. Dan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling utama adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak manusia dan aku tidak berbangga. Aku adalah penghulu anak manusia dan aku tidak berbangga, kata Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Berikutnya Al-Khalilain, kekasih Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan dari samping kiri dulu, siapa dua kekasih Allah? Bangga itu tes dulu kah? Kata tidak tengantok dulu ini. Mulai wah 5 watt. Hah? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum wa barakallahu fikum. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Jundub, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Makanya kata Ibnu Katsir, wala khilaf anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Tidak ada perbedaan, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling utama. Kata Ibnu Katsir, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling utama. Tsumma ba'dahu Ibrahim, kemudian setelahnya Nabi Ibrahim, tsumma Musa alal masyhur, kemudian Nabi Musa. Dan mereka ini semuanya siapa? Ulul azmi minar rusul. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, teguhkan hatinya sebagaimana keteguhan hati dan kesabaran para ulul azmi minar rusul. Maka dikatakan ulul azmi
para nabi dan para rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang sangat luar biasa. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dan teguhlah engkau sebagaimana kesabaran dan keteguhan rasul-rasul dari para ulul azmi. Siapa 5 ulul azmi minar rasul? Bagian kanan. Terus Isa. Nah, Andika ulang. Nah, terus saya pertama Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, wa Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi, julukannya apa? Ulul azmi minar rusul. Nah, kalau kita membaca kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian poin berikutnya, jumlah para nabi dan para rasul. Jumlah para nabi dan para rasul. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jundub ibn Junadah, beliau berkata, mengajukan sebuah pertanyaan, "Ya Rasulullah, kamil mursalun?" Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul? Siapa yang bisa jawab? Hah? 25? Tahukah? Tampung lah dulu. 315. Qala 300 wa bid'ata asyar. 300 sekian. Jamman ghafiran, dalam suatu riwayat 15, 315. Riwayat yang pertama mengatakan 300 sekian. Riwayat yang lain mengatakan 315. Masya Allah. Wa ya Rasulullah, Abu Dzar kembali bertanya, kamin nabiyun, berapa jumlahnya para nabi? Syam, bantu jawab. Lupa. Kira-kira julukah? Hah? 300.000? Ailah. Lempu jama ini. Ya lempu ini. Tak pelungguh ada lempu. Persang limpur itu meluap. Apa bahasa sininya? Air itu meluap, kalau meluap dikatakan lempu katanya. Nyempuak. Ailah. Baik. Apa kata Nabi SAW menjawab? Berapa? 124.000. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun. 124.000. 124.000. Memang para ulama sebagian mengkritisi hadis ini. Namun kalau hadis ini dikatakan sahih oleh sebagian para ulama dan hasan. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih dan hasan, maka otomatis kita akan mengatakan, jumlahnya berapa? Nabi 124.000, sedangkan Rasul 315. Yang disebutkan di dalam Al-Quran berapa? 25. Dalam satu surat Al-An'am disebutkan 18 secara langsung, ikhwatal iman. Ya, Al-An'am ayat 82 sampai 86 sebutkan 18 di situ. Silakan antum baca sendiri nanti. Dalam ayat yang lain baru tambahannya. Berarti dalam Al-Qur'an disebutkan berapa? 25. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 164, "Wa rusulan
qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul yang telah kami kisahkan kepada kalian, dan ada para rasul yang kami tidak menyebutkan kisahnya kepada kalian. Berarti dalam ayat ini para nabi dan para rasul ada dibagi menjadi dua. Ada nabi yang disebutkan kisahnya berapa? Disebutkan nama-namanya berapa? 25. Dan ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Lebih banyak. Lihat Pak, bandingkan 25 dari 315, sangat sedikit. Baik. Kemudian poin berikutnya. Apa poin berikutnya, ikhwatal iman? Poin berikutnya adalah ada 4 poin, 4 unsur yang harus dipenuhi ketika beriman kepada para nabi dan para rasul. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Ushulul Iman. Kata beliau, wal imanu bir rusul yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada rasul mencakup 4 poin. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah taala. Poin pertama, beriman bahwasanya risalah mereka adalah benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada apa? Risalah mereka, bahwasanya ia benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang kedua, al-iman biman ulimna ismuhu minhum bismih. Kita beriman kepada para nabi dan para rasul yang disebutkan namanya, yang diterangkan namanya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan nabi-nabi yang lain. Berarti yang kedua apa? Beriman kepada para nabi dan para rasul yang disebutkan nama-namanya. Yang keberapa? Yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan segala berita yang benar, yang sabit, yang datang dengannya dalil-dalil. Ketika ada suatu dalil sahih yang berbicara tentang para nabi dan para rasul, maka kita wajib beriman. Kita beriman, wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita beriman ya tentang kisah yang di luar nalar dan logika manusia tentang perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kita beriman tentang mukjizat-mukjizat mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim mampu menghidupkan apa? Orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit seketika. Kita beriman kepada semua itu. Kita beriman keluarnya air dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kita beriman dengan sebuah tongkat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Kita mengimani semuanya itu. Kemudian yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu penutup para nabi dan para rasul. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dengan beriman kepada nabi dan para rasul, kita tahu betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Allah utus para rasul
untuk mengajarkan manusia agama Allah, jalan kebaikan, jalan ketaatan, jalan kebahagiaan, jalan menuju surga. Ini satu kasih sayang yang tidak tertandingi, nikmat diutusnya para nabi dan para rasul. Di sini kita mengetahui akhatul iman, kita harus mensyukuri nikmat ini. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bersyukur? Kita mempelajari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sirah beliau. Bagaimana akhlak beliau? Kita pelajari akidah beliau, ibadah beliau. Dan beriman kepada para nabi dan para rasul mewajibkan kita untuk apa? Melahirkan rasa cinta kepada mereka. Mencintai para nabi dan para rasul, mengagungkan mereka, menyanjung mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang diutus oleh Allah, Khaliqul Makhluk, sang pencipta dari seluruh makhluk. Tapi lihat, sudah menjadi sunnatullah, akan ada yang menjadi musuh-musuh para nabi dan para rasul. Akan ada yang menjadi musuh-musuh dakwah mereka. Itu sunnatullah. Nah, silakan azan dulu ikhwatal iman, sudah dikumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله La ilaha illallah, la syarika Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharih ila yaumiddin, amma ba'd. Silakan ada bertanya. Samsul. Setelah Nabi Adam Baik. Pertanyaannya, siapakah Nabi setelah Nabi Adam alaihi salam?
Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, setelah Nabi Adam, sebagaimana kita ketahui Nabi pertama adalah siapa? Nabi Adam. Kemudian sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, kana baina Nuh wa Adam 10 qurun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu berapa? 10 abad. Kulluhum 'alal haqq fakhtalafu. Fab'atsallahu mubasysyirin wa munzirin. Jadi setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Adam siapa? Nabi Nuh alaihi salam, dengan nas dari Abdullah bin Abbas. Wallahu taala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Hah? Asal urutannya dulu kita belajar yang nomor 2 Idris akan Idris dan Nasir. Taib. Sebagian mengatakan Nabi apa namanya? Syith, yang merupakan dari keturunannya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Sebagian mengatakan siapa? Nabi Syith. Agak sulit sebutkan. Shin ya tha. Shin ya tha. Syith. Coba Samsul. No, salah. Syam, coba Syam. Hah? Syith. Coba Ibu Samsul. Iya wahkah. Ya, sebagian mengatakan setelah Nabi apa namanya? Nabi Adam itu siapa? Nabi Syith. Nah, wallahu taala ala wa ala. Abu Dafi. Di antara dalil yang dalam Al-Quran tentang iman dalam surat Al-Imran termasuk juga kita Rasulullah SAW ditakuti oleh kaum musyrikin, berkata bahwa Abu Sufyan dan yang lainnya akan kembali menyerang kota Madinah, maka takutlah kepada mereka. Tapi ternyata malah sebaliknya, menaikkan keimanan mereka dengan mengatakan Bismillah wa ni'mal wakil. Kemudian dalil dalam surat Al-Ahzab juga, kalau orang beriman melihat musuh dalam perang Ahzab dengan pasukan yang sangat banyak, malah menjadikan keimanan mereka menjadi bertambah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, mengucapkan Bismillah. Nah, pertanyaannya saat ketika kita itu sangat jauh dengan mereka dibandingkan, tidak ada bandingan kita. Nah, ketika kita dihadapkan dengan problematika kehidupan, terkadang sangat kendor sekali keimanan kita. Nah, kemudian ketika diberikan kelapangan juga membuat keimanan kita berkurang dengan dengan banyak senang-senang yang lain. Jadi bagaimana kita menyikapi apa pelajaran yang dapat diambil dari hadis dari firman Allah dari tiga Indonesia, dan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dan menambahkan keimanan kita. Baik. Ketika kita berbicara tentang ujian, ya, jadi kehidupan ini sejatinya adalah ujian. Ya, kita ini hidup dengan ujian. Allah memberikan ujian berupa perintah dan larangan. Kemudian Allah memberikan ujian dalam roda kehidupan kita. Dan itu dialami oleh para nabi dan para rasul, dengan berbagai macam ujian mereka. Ujian dari kaumnya, ujian dari musuh-musuh agama Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat, mereka senantiasa kokoh di atas iman. Dan mereka senantiasa berdoa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Dan ucapan ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Nah, ini menunjukkan ikhwatal iman pentingnya porsi apa? Porsi akidah dalam hati kita. Pentingnya porsi tauhid. Makanya para sahabat dahulu mereka belajar apa? Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dahulu kami belajar iman dulu. Belajar tauhid dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Ketika kami membaca Al-Qur'an maka akan semakin bertambah iman kami. Makanya dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita berhadapan dengan ujian, ada orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, bacalah doa ini apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Azza wa Jalla yang menjaga, yang memelihara, yang memberikan perlindungan kepada kita. Allah yang menjaga kita, ikhwatal iman. Sebaik-baik penolong Allah. Seluruh manusia meninggalkan kita, tapi Allah menjaga kita. Kehidupan kita akan terjamin. Jangan khawatir. Lihat, ketika pada perang Hunain, para sahabat lupa dengan kekuatan yang sejatinya adalah datang dari Allah. Pertolongan itu sejatinya datang dari siapa? Dari Allah. Yang mereka ingat apa? Jumlah mereka. Idz a'jabatkum kasratukum. Tatkala pada saat itu kalian bangga dengan jumlah kalian. Oh, menang, luwih wah itu. Oh, kita ini banyak menang gitu. Ternyata di kocar-kacir pasukan kaum muslimin pada perang Hunain. Namun lihat pada perang Badar, pada perang Uhud, pada peperangan yang sebagian besar kaum muslimin itu selalu minoritas, selalu kalah jumlah. Tapi apa? Mereka yakin. Pertolongan itu datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita mengingat pelajaran apa, ikhwatal iman? Pentingnya adanya iman. Dia menjadikan hati kita ini kuat. Tauhid ini yang mengokohkan hati kita dalam menjalani apa? Berbagai macam cobaan dan warna-warni ujian hidup ini. Itu makan semakin memupuk keimanan kita. Ketika datang ujian, ini takdir Allah. Ini datang ujian, takdir Allah. Ya, kita tidak akan menyalahkan sebab. Kita tidak akan menyalahkan ya sebab-sebab yang menjadikan musibah itu datang. Ya memang ujian itu, musibah itu datang dengan sebab. Namun sejatinya memang itu qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Maka seberat apapun ujian kita, sebesar apapun cobaan kita, ingat pertolongan Allah itu akan datang. Dua kemudahan tidak akan pernah dikalahkan oleh satu kesulitan. Inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Nah, itu dia. Allah Ta'ala a'lam. Apakah betul hukum mendengar musik dan pacaran adalah perbuatan dilarang? La ilaha illallah. Ya jelas dilarang. Ada tulisan ustaz kita menukilkan ya, Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, punya tulisan beliau, kitab apa judulnya? Madhab Syafi'i yang ditinggalkan, kalau tidak salah itu judulnya. Di sini dibahas tentang beliau menukilkan ijma' para ulama. Kan jelas hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. La yakunanna fi ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'asif. Akan datang dia nanti suatu zaman dari umatku mereka yang menghalalkan. Berarti sebelumnya apa? Berarti hukumnya apa? Ya haram. Al-hira perzinahan, wal harira sutra, wal khamr apa?
minuman keras, wal ma'azib, dan apa? Alat musik. Jadi kalau antum punya rezeki, beli buku itu. Beliau berbicara panjang lebar di situ tentang ya ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan itu. Antum baca di situ. Tentang salah satunya pembahasan tentang musik ini. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak membolehkan, Maliki tidak membolehkan, dan yang lain tidak membolehkan. Saya nukilkan di sini beberapa ucapan. Ya. Kata beliau, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Wa in kana la yasuhu illa lid-darbi batalat 'indil wasiyatu hakadal qawlu fil mazamiri kulliha. Jika al-ud kayu, artinya yang dimaksudkan oleh orang yang memberikan wasiat. Artinya ada orang memberikan wasiat, orang yang akan mati meninggalkan wasiat, berwasiat kepada suatu ud, potong kayu, tidak bisa digunakan kecuali untuk memainkan gitar. Ada sepotong kayu biasanya untuk apa? Memetik gitar itu. Maka wasiatnya batal. Tidak boleh dilaksanakan apa? Wasiat itu. Kata Imam Syafi'i, wa hakadzal qawlu fil mazamiri kulliyah. Demikian juga pembicaraan mengenai seluruh jenis seluring dan alat musik. Dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, Hajar Al-Haytami, wa qad ulima min ghairi syaqqin anna Syafi'i radhiyallahu anhu harrama sa'ir anwa'iz zamr. Dan telah diketahui tanpa keraguan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengharamkan seluruh jenis alat musik. Dan ucapan imam-imam yang lain, Imam Al-Ghazali, Abul Ma'ali Al-Juwaili, dan yang lainnya, itu banyak disebutkan beliau dalam kitab itu. Kemudian ada lagi sekarang pacaran Islami yang berkedok ta'aruf. Ta'arufnya 2 tahun, ujung-ujungnya ditinggal kawin, hancurlah hatiku. Ya, apa sudah dikasih nafkah, rugi begadol. Wah lu kalah nah, udah banyak kalahnya, beli pulsa, beli baju, tahu-taunya ditinggal menikah, investasi bodong air. La haula wala quwata illa billah. Ya, Samsul berjuang menyelamatkan, berjihad itu. Nah, Allah taala ala. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kita akan diberdirikan bersaf-saf di hadapan Allah Azza wa Jalla.